Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami tentang topologi jaringan. Oke, sebelum masuk ke slide selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Zenifa Tripuspitasari dengan NIM 202355202005. Dan ada Ardina Ramadhani dengan NIM 202355202105. Dan ada Haldi Alwijais Rumadede dengan NIM 202355202081. Oke, di sini ada pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara atau metode menghubungkan beberapa perangkat dalam sebuah jaringan agar dapat saling bertukar data dan informasi. Dan di sini kelompok kami mengambil studi kasus tentang topologi lab perangkat keras dan jaringan Unamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ardina. Topologi yang digunakan pada lab perangkat keras dan jaringan adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan, seperti topologi bus, star, tree, atau ring. Tujuannya adalah untuk mengombinasikan keunggulan masing-masing topologi guna menciptakan sistem jaringan yang lebih efisien, fleksibel, dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Kelebihan dari topologi hybrid adalah fleksibilitas dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan, menggabungkan kelebihan beberapa topologi sekaligus, memungkinkan manajemen jaringan yang lebih struktur, dan cocok untuk jaringan berskala besar dengan banyak perangkat. Kekurangan topologi hybrid adalah biaya, instalasi dan konfigurasi relatif mahal, desain dan pengelolaan jaringan lebih kompleks, dan membutuhkan perangkat aktif seperti switch dan hub yang lebih banyak. Topologi yang digunakan pada lab perangkat keras dan jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah jenis jaringan di mana semua perangkat dihubungkan dalam satu jalur utama backbone dan data dikirim dalam satu arah dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kelebihan dari topologi bus yaitu struktur sederhana dan biaya pemasangan relatif rendah atau murah, mudah untuk diimplementasikan dalam jaringan kecil, dan menggunakan kabel yang lebih sedikit dibanding topologi lain. Kekurangan topologi bus yaitu tidak stabil untuk jaringan besar karena rentan terhadap kolision. Jika kabel utama backbone rusak, seluruh jaringan terganggu, dan sulit menggunakan troubleshooting karena satu gangguan bisa berdampak pada keseluruhan jaringan. Oke, di sini ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus, di mana jaringan tersusun secara hierarkis. Terdapat node pusat yang bercabang ke beberapa node lain, dan masing-masing node bisa menjadi pusat bagi perangkat lainnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, struktur hierarkis memudahkan manajemen dan pembagian jaringan. Yang kedua, mudah dikembangkan dengan menambahkan cabang baru. Dan yang ketiga, jika satu cabang rusak, bagian lain dari jaringan tetap berjalan. Di sini ada kekurangannya yaitu pertama, biaya instalasi lebih tinggi karena memerlukan banyak kabel dan perangkat aktif. Yang kedua, jika node utama bermasalah, seluruh jaringan bisa terpengaruh. Yang ketiga, desain dan perawatan lebih kompleks dibanding topologi sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Haldi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan topologi di lab perangkat keras Unamin. Jadi topologi yang digunakan itu topologi hybrid karena gabungan dari topologi bus dan topologi tree. Jadi untuk simulasinya topologi ada topologi bus dan topologi tree. Yang pertama kita punya alat 3 mikrotik dan juga 5 router yang 4 router di luar sebagai topologi tree juga yang terhubung ke satu mikrotik. Jadi 2 ISP yang kami punya itu kami masukkan ke dalam satu mikrotik, lalu kami sebar ke mikrotik 2 dan 3. Nah, jadi itu topologi busnya di mikrotiknya. Nah, selanjutnya dari mikrotik 1 itu dilempar ke 5 router, yaitu yang router pertama itu dia akan menyebarkan
dia akan menyebarkan ke dua router yang pertama. Nah, router yang pertama itu ada router Cornell Thompson, dan router yang kedua itu Unamin Kominfo 4. Nah, selanjutnya di router kedua dia akan menyebarkan data atau dia akan melemparkan data ke mikrotik yang hitam ini, yang ada gambarnya ya, bisa dilihat. Dari mikrotik ini akan dilemparkan ke 3 router access point di luar Unamin, Kominfo, yaitu Kominfo 1 sampai dengan Kominfo 4, Kominfo 3. Nah, itu dia topologinya, itu topologi tree, sama kayak yang tadi yang di mikrotik server pertama. Lalu di mikrotik server pertama tadi kita lemparkan ke dalam lab. Kita buat lagi topologi bus di dalam lab. Nah, di dalam lab ini yang ini dari mikrotik 1 ke switch pertama, lalu switch pertama kita lempar ke switch kedua. Selanjutnya di switch kedua itu kita buat lagi topologi tree. Jadi ada 2 topologi tree di dalamnya. Untuk switch pertama itu kita bagi untuk sekitar 20 komputer. Nah, untuk switch yang selanjutnya, switch kedua itu kita bagi ke 15 komputer. Nah, jadi seperti itu topologinya. Nah, jadi kesimpulannya, topologi hybrid ini yang menggabungkan topologi bus dan topologi tree itu merupakan solusi jaringan yang efisien, stabil, dan mudah dikembangkan. Dengan backbone dari bus dan percabangan dari tree, itu topologi ini mempermudah pengelolaan perangkat juga, mengurangi gangguan, serta cocok untuk digunakan pada jaringan berskala menengah seperti lab ini. Nah, kombinasi ini juga mempermudah pemeliharaan dan mempercepat aliran data antar perangkat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakilkan teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih dan meminta maaf atas kekurangan untuk presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.